pelaku itu melakukan perkosaan terhadap perempuan, ya itu karena dia memandang dia itu perempuan, bukan persoalan dia memakai baju yang tertutup. Bagaimana? Bukan dia ada di lingkungan yang seperti apa, enggak. Kehadiran seorang ibu yang memang dinantikan kasih sayang segala macamnya di lingkungan keluarga, ketika ditinggal bekerja jauh atau tidak ada, ini juga menjadi penyebab menurut saya timbulnya kasus kekerasan terhadap anak ini. Nah Pak, tadi kan kita udah ngebahas kasus yang Lampung Timur ya Pak. Kalau saya bilang itu termasuk menciderai kepercayaan masyarakat gitu Pak terhadap lembaga-lembaga seperti itu. Betul. Ya kan Pak. Gimana sih Pak upaya dari UPTD PPA itu untuk mengembalikan rasa percaya lagi gitu Pak terhadap masyarakat gitu? Ya, di berbagai kesempatan ya kita sampaikan bahwa ya begitu pentingnya lembaga ini ada sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika ada kasus itu bukan salah lembaga. Nah ini jangan sampai menyalahkan lembaga, tapi oknum lah yang terjadi di situ. Kalau lembaganya ya toh kita tidak mengupas sejauh mana lembaga itu menangani kasus yang sudah ada. Tadi disampaikan ada berapa kasus yang disampaikan tadi. Lampung ini sekian kasus, itu 183. Yang menangani. Nah, itu yang menangani siapa? Kan begitu. Pasti lembaga-lembaga yang ada. Nah, ketika lembaga itu ada salah satu atau oknumnya yang melakukan itu, lantas ketika itu lembaganya habis itu, nggak juga tuh. Artinya nggak ada keadilan juga di situ. Nah, berarti ini masih sangat penting ya di lingkungan masyarakat bahwa ketika ada kasus terjadi ini, lembaga apapun, bukan hanya P2TP2, tapi lembaga-lembaga pemerhati perempuan dan anak ini sangat penting untuk untuk kita ketahui dan untuk kita lebih banyak tahu lagi tentang lembaga itu ketika menangani kasus-kasus yang ada. Karena tidak menutup kemungkinan kasus itu akan terjadi di sisi kita atau di depan kita, artinya kita akan segera tahu kemana ini akan kita lakukan pendampingan begitu. Menurut saya seperti itu kalau artinya terhadap lembaganya. Tetapi dalam kesempatan lain juga kita akan sampaikan bahwa ya dalam penanganan kasus kita sampaikan kepada masing-masing keluarga atau korban bahwa begitu pentingnya lembaga ini hadir untuk membantu korban kasus korban kekerasan ini. Karena dengan lembaga ini mereka kan terbantu karena ini tidak ada biaya. Ini semuanya yang kita lakukan ini gratis. Ketika mereka memerlukan seorang lawyer, nah ketika mereka memerlukan lawyer secara independen itu kan besar biayanya. Nah, tapi ketika masuk ke lembaga layanan kita, mereka tidak dikenakan biaya apa-apa. Kecuali kalau mereka bolak-balik antara rumah dan ke tempat lembaga layanan, ya tentunya mereka biaya masing-masing. Tetapi masuk kepada layanannya itu sendiri itu semuanya gratis. Begitu. Beralih dari kasus Lampung Timur nih Pak, di kabupaten-kabupaten lain masih banyak terjadi kasus pelecehan seksual. Salah satunya di Kabupaten Pringsewu yang baru-baru ini ada 2 orang guru silat yang melakukan pelecehan terhadap 18 muridnya di bawah umur dan juga sesama jenis. Lalu terkait juga dengan kasus incest di beberapa kabupaten masih cukup tinggi Pak. Bagaimana dari pihak PPPA Provinsi Lampung menanggapi ini? Kalau kasus incest ini kan kasus sedarah ya. Sedarah. Yang terjadi. Yaitu tadi banyak faktor sih yang menyebabkan kasus itu terjadi. Pertama yaitu tadi faktor ekonomi juga membuat kasus itu muncul. Kemudian yang kedua gadget tadi handphone. Nah itu membuat begitu maraknya kasus-kasus itu muncul, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian pola pengawasan sebenarnya yang lebih penting lagi, pola pengawasan di lingkungan keluarga, karena banyak kasus yang terjadi ini kalau kita amati ini berawal dari keluarga yang memang kurang kontrol. Ya, antara lain contoh saja kasus Lampung Timur umpamanya. Kalau kita pertanyakan kemana kehadiran orang tuanya, ibunya kerja sebagai TKW di Malaysia. Kemudian ayahnya itu sebagai buruh tukang pembuat atau batu bata. Nah, di mana letak pengawasan ketika sang anak ada di rumah? Nah, siapa yang akan mengawasi? Tidak ada kehadiran keluarga di rumah. Sementara saudara-saudaranya yang lain juga malah
terbentur dengan kasus yang malah lebih awal seperti itu. Nah Mbak Tina sendiri menanggapi incest tuh gimana Mbak? Kan masih banyak tuh kita kan sama saudara sendiri gitu loh. Gimana tuh Mbak menanggapinya Mbak? Ya, untuk kasus incest itu sendiri kan pelakunya masih anggota keluarga. Itu baik ayah, kakak, dan masih saudara yang lainnya. Sebenarnya selain yang dibicarakan oleh Pak Amir, ada juga ini adalah sumbernya karena ada ketimpangan kekuasaan gitu. Jadi untuk pola kekerasan terhadap perempuan itu memang ketika pelaku ini menganggap korbannya ini dapat dikuasai gitu. Jadi apapun itu bentuknya, mau dia laki-laki, perempuan gitu. Ketika ada status yang lebih tinggi gitu, ketika dia menganggap dirinya bisa menguasai lawannya, maka dia akan menjadi pelaku, dan yang tentu saja yang dikuasai itu tadi kemudian menjadi korban. Ketika anak dengan ayah, kami juga punya pengalaman pendampingan, bahkan ini untuk anak usia 6 tahun Pak gitu. Ini kami dampingi sendiri anak usia 6 tahun gitu. Ini bukan perkara dia menggunakan gadget dan lain sebagainya, ternyata ini ada perkara lain seperti Apa itu tuh? Ya karena memang untuk pola itu tadi yang sudah saya sampaikan, ada ketimpangan keduanya gitu. Anak ini nggak berdaya ya, secara aktualisasi diri juga nggak ada, karena dia memang masih anak di bawah umur banget, masih 6 tahun, bisa apa gitu kan. Dan kemudian ada kesempatan juga untuk si ayah ini untuk melakukan pencabulan terhadap anaknya sendiri. Ini kan tentu sangat mengkhawatirkan. Nah kemudian untuk yang soal ini kasus yang guru ya, nah ini kayak kita kembalikan lagi, siapa sih pelakunya? Guru gitu loh. Bener. Ketika kita perhatikan dari data-data yang ada gitu, baik itu guru, baik itu pendamping, baik itu ayah, itu kan ada perbedaan loh keduanya gitu. Ada korban yang memang dia rentan, dia nggak ada kekuasaan gitu loh. Secara logika, kalau saya bisa melawan ya pasti orang pasti memikir gitu loh. Kalau memang lawannya setimpal gitu loh, sesama gitu, nggak bisa. Mereka pasti langsung mengundurkan niat gitu. Tapi ketika memang itu, ini bisa saya kuasai, ya tetap aja itu bakalan bisa dilakukan gitu. Nah gimana Pak Bapak menanggapi itu? Ibu guru yang mencabuli muridnya gitu Pak? Ya ini tadi artinya ini juga merupakan kasus yang kita sesalkan sebenarnya bisa terjadi, tetapi dengan kasus-kasus Domi ini memang menurut saya lepas pengawasan ya. Dari sisi pengawasan barangkali yang kurang ini bisa terjadi seperti ini, karena tidak mungkin langsung terjadi secara serempak 18 orang, tapi pasti awalnya itu diawali dari yang sedikit dulu begitu, muncul awal terjadinya, tetapi itu akan menular kepada yang lain. Ini kesempatan ini juga yang mestinya harus dikontrol oleh lingkungan masyarakat maupun di dalam lembaga itu sendiri, karena terjadi di perguruan kan. Nah itu di perguruan. Seperti apa kata Mbak Leni tadi benar, artinya ada pengaruh di situ, ada kekuasaan di situ. Ketika seorang tidak berdaya, ya mereka akan melakukan seperti itu. Tetapi apakah karena ketidakberdayaan itu lantas semua mau mereka melakukan itu? Ya, tidak juga. Artinya kalau sesamanya bisa mengontrol, mengantisipasi seperti itu, terutama dari lingkungan keluarga, ya tentunya ini bisa diatasi juga. Ini lepas kontrol dari keluarga barangkali itu juga perlu diperhatikan. Gitu. Pengawasan keluarga itu penting Pak. Betul. Iya kan benar. Nah Pak, selain kejahatan seksual, masih banyak fenomena lain di Provinsi Lampung. Salah satunya pernikahan anak usia dini. Berdasarkan data yang dihimpun, ada 233 pernikahan anak di bawah umur dalam 3 tahun terakhir. Itu untuk di Kota Bandar Lampung. Begitupun di kabupaten masih juga angkanya tinggi Pak. Apa dan bagaimana peran PPPA Provinsi Lampung dalam menanggapi fenomena ini? Pernikahan dini itu ya sebenarnya kan tidak dibenarkan kan, tidak dibenarkan secara hukum. Tapi masih banyak Pak. Nah, tetapi dari sisi agama itu kan sah. Sepanjang itu ada saksi usianya sudah baligh, dia sah, dianggap sah. Nah ini kan antara hukum agama dengan hukum negara ini kan masih belum clear menurut saya. Artinya kalau memang tidak boleh berdasarkan hukum agama,
tidak boleh juga berdasarkan hukum negara, begitu juga sebaliknya. Tetapi kalau kita lihat kenyataan yang terjadi di lapangan ini masih banyak terjadi, tentunya ini tidak terlepas juga dari kita lihat dulu pernikahannya itu disebabkan oleh apa. Nah, ya bisa saja pernikahan dini itu pernikahannya dipaksakan karena kecelakaan, karena kasus barangkali kan. Nah, bukan berarti artinya benar-benar pernikahan dini itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan mendapatkan restu orang tua. Tapi banyak itu dilakukan karena ya harus dipaksakan, harus dinikahkan, karena kalau tidak siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kasus yang dialami. Nah, itu banyak sering terjadi ketika kita mendapati kasus yang ada di pelayanan kita. Nah, jadi seumpama contoh ketika mereka sudah melakukan hubungan, nah sehingga si yang perempuan ini mengalami kehamilan. Nah, ketika itu siapa yang akan bertanggung jawab? Nah, seperti itu. Ketika kita lakukan dampingan supaya itu diproses, kita lakukan proses hukumnya, kemudian kita lakukan ini ke pengadilan agama. Tetapi keluarga kan tidak berkehendak seperti itu. Mereka ingin kehadiran bahwa ada yang bertanggung jawab di dalam menangani kehamilan anaknya itu tadi. Nah, itu yang sulit kita atasi. Artinya dari sisi itu akhirnya kan mereka melakukan musyawarah lingkungan, musyawarah tokoh di situ. Nah, ketika diputuskan di lingkungan itu tokoh itu mereka harus dinikahkan, terjadi pernikahan dini. Tetapi secara hukum itu tidak diakui. Artinya dari pengadilan tidak menerbitkan dari KUA tidak menerbitkan surat nikahnya karena memang mereka masih di usia dini, tidak diperkenankan. Tetapi secara agama itu oleh tokoh agama itu sah, mereka diakui. Nah, itu masih kesulitan kita dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini. Gitu. Kalau Mbak Tina sendiri Mbak menghadapi fenomena pernikahan dini itu gimana sih Mbak? Ya, awal mula ada perubahan ya terkait dengan undang-undang perkawinan ya. Ini kan makanya ketika kita nanya data kawin anak di pengadilan, ini jumlahnya meningkat. Sebenarnya meningkat ini juga begitu kita lihat track record ya. Ini ternyata ada ketika ada perubahan yang soal undang-undang perkawinan. Nah, 174 itu yang kemudian diganti dengan 2019 ya, undang-undang perkawinan. Nah, itu ada kan begitu Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa batas usia perkawinan itu kan ketika kedua-duanya sama-sama 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya ketika ada anak yang usianya belum mencapai 19 tahun, tentu itu bisa dikenakan belum diizinkan ya gitu. Itu tentu melanggar undang-undang. Oleh karena itu tadi yang disampaikan Pak Amsir bahwa KUA nggak bisa nih menerbitkan izin gitu. Nggak bisa KUA menikahkan karena usianya belum mencapai gitu. Makanya ketika itu terjadi banyak yang kasus-kasus misal hamil di luar nikah ataupun apa tadi yang disampaikan oleh Pak Amsir, kemudian orang tua yang kemudian mendatangi pengadilan seperti itu kan, datang ke pengadilan kemudian minta permohonan dispensasi nikah gitu, dispensasi kawin supaya diterbitkan gitu, supaya ini dianggap bahwa anak ini sudah cukup umur. Memang kalau berdasarkan walaupun ketika pengadilan pun mengeluarkan surat dispensasi menikah itu pun untuk pertimbangan untuk anak itu sendiri juga sebenarnya nggak baik kan. Untuk tentu saja ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan hal seperti itu ada pertimbangan banyak ya terkait dengan organ reproduksi si anak itu sendiri yang belum siap gitu kan. Jadi ketika seandainya itu pun dilanjutkan dalam jenjang pernikahan gitu, itu bakalan bukannya menyelesaikan masalah gitu, tapi itu justru akan mendapatkan semakin banyak masalah-masalah baru yang akan muncul seperti itu. Jadi sebenarnya untuk perkawinan dini ini bukan solusi gitu, itu bukan solusi dan bukan solusi satu-satunya ya yang harus dilakukan. Masih ada solusi-solusi yang lain untuk memberikan informasi loh kepada anak mulai sejak dini gitu, memberikan informasi bahwa ya tubuhmu adalah milikmu, tubuhmu harus kamu jaga dengan baik, seperti itu, harus dijaga dengan organ reproduksinya juga harus dijaga, dan juga dibekali informasi bahwa ketika dia belum siap secara organ reproduksi, dia belum siap, belum mampu untuk dibuahi dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh juga terhadap psikologi dia. Bagaimana nanti dia untuk proses pendidikannya gitu kan, itu bakalan banyak banget pertimbangan yang harus diperhatikan bagi orang tua ya, tentunya bagi orang tua ketika memutuskan pernikahan adalah jalan satu-satunya seperti itu. Nah,
Tadi Mbak bilang seperti itu. Gimana sih cara mengedukasi masyarakat gitu? Biar masyarakat tahu nih nggak harus pernikahan dini loh gitu. Gimana tuh Mbak cara mengedukasinya? Tentu kita ini kan upaya pencegahan ya, dan upaya pencegahan itu kan bagian dari tanggung jawab negara ya. Kita tahu semua bahwa ini soal perempuan, soal kekerasan terhadap perempuan gitu. Ya ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab negara untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakatnya gitu kan, bahwa ini loh pentingnya supaya tidak terjadi kawin dini itu seperti apa gitu, pencegahannya gitu. Jadi memang harus ada upaya dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi, mungkin bisa bentuk-bentuk sebagai bentuk-bentuk perwujudan pencegahan gitu, pencegahan perkawinan dini gitu. Bisa jadi juga harus dibekali ketika orang tua yang akan menikah, seandainya pun itu sudah mencukupi usia ya, untuk dibekali juga bagaimana dia cara memperlakukan pasangan seperti itu, bagaimana mereka dalam kehidupan berumah tangga, dan memberikan informasi itu kepada anaknya seperti apa. Nah, itu kan panjang gitu ceritanya. Nah kemudian kalau untuk menyikapi yang soal kasus tadi, guru dengan pencak silat dan lain sebagainya, ini kan sebenarnya juga bisa diterapkan untuk undang-undang perlindungan anak ya, yang untuk penambahan soal hukuman kebiri dan lain sebagainya gitu kan, apalagi itu jumlah korbannya lebih dari 3 ataupun 4 dan seterusnya gitu. Nah sebenarnya juga ini yang harus kita perbincangkan ini lebih gitu, soal penanganannya ya, soal pendampingannya terhadap korban itu sendiri, baik itu yang misal akibat dari pernikahan dini maupun akibat dari pencabulan, sodomi dan lain sebagainya. Ini kan sama-sama anak gitu loh, semuanya korban ini adalah anak. Maka memang dibutuhkan benar-benar pendampingan yang secara komprehensif gitu, menyeluruh, dari mulai dia diberikan layanan psikologi ya, layanan psikologi supaya begitu dia menjadi korban dia sembuh gitu loh, sembuh hingga dia bisa menerima kenyataan dan dia bisa berjalan kuat atas apa yang sudah terjadi gitu. Jangan sampai ketika nanti sudah diberikan pendampingan tapi justru nanti dia ya nggak ada hasil gitu, dia masih menjadi yang masih murung, ataupun dia bahkan justru cenderung menjadi pelaku, sebaliknya seperti itu. Tadi Mbak Tina udah nyinggung dikit tentang hukuman kebiri. Ini kan Kementerian PPPA sudah mendukung ya Pak, tentang hukuman kebiri untuk membuat jera pelaku kejahatan seksual. Untuk penerapan di Lampung Pak, apakah sudah dilakukan atau belum bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan Pak? Bagaimana Pak? Pelaku hukuman kebiri ini kan untuk pelaku kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual ini kan kalau dia normal dilakukan oleh masyarakat itu hukumannya maksimal itu 15 tahun. Tetapi untuk sampai ke hukuman kebiri ini kan ketika itu dilakukan oleh pendamping atau pelindung, umpamanya seperti kasus incest yang justru diharapkan itu sebagai pelindung tetapi dia melakukan sendiri kekerasan itu, nah itu kan akan ditambah dengan sepertiga hukuman dari vonis yang sebelumnya. Nah itu bahkan akan lebih ditingkat lagi kepada hukuman kebiri, artinya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku ini supaya tidak terjadi lagi contoh kepada pelaku-pelaku lainnya atau calon-calon pelaku lainnya seperti itu. Kalau untuk si korban yang akan mendapatkan hukuman itu sendiri, tentunya ketika hukuman itu sudah dilakukan ya sudah tidak bisa lagi beraktivitas, karena itu melakukan hukuman kebiri itu melalui zat kimia yang ini kan. Dan itu memang butuh prosedur ya Pak. Ya, itu prosedurnya panjang juga. Nah, tapi yang lebih baik ini lagi artinya efeknya lagi kepada semua masyarakat ketika ini diangkat, artinya dilakukan hukuman kebiri, diharapkan dari kejadian ini artinya tidak lagi muncul kekerasan incest ataupun kekerasan yang dilakukan oleh justru orang-orang itu sebagai pelindungnya sendiri gitu. Kemudian saya menambahkan lagi dengan tadi sedikit masalah kawin usia anak tadi artinya. Nah itu memang itu dilakukan sosialisasi sesuai dengan bidangnya ya, yang ada di di penjagaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah itu kita sampaikan juga melalui kesempatan lain kepada masing-masing korban. Nah inilah ketika terjadi kasus kekerasan rumah tangga. Nah ini banyak motif terjadinya ketika ini memang rumah tangga ini sendiri belum matang. Ketika kehadiran rumah tangga ini sendiri belum matang itu
usia belum sampai, kemudian apa namanya kesehatan reproduksinya juga belum siap. Nah itu dilakukan pemaksaan untuk dinikahkan. Nah itu ketika nanti berjalan di dalam kehidupan rumah tangganya itu akan banyak menghadapi menghadapi kendala-kendala di situ, baik dari kendala ekonominya, kemudian kendala harmonis psikologisnya kepada antara suami istri di dalam rumah tangga itu. Nah inilah banyak muncul kasus rumah tangga yang dilaporkan ke kami, motifnya rata-rata memang mereka yang melakukan pernikahan dini. Nah itu efeknya. Oke, beralih ke Mbak Tina nih. Mbak Tina setuju nggak sih sama stigma masyarakat yang mengatakan bahwa pelecehan seksual itu terjadi karena pakaian perempuan yang terlalu terbuka? Bagaimana Mbak pendapat Mbak Tina sendiri? Ya, pertama yang ingin saya sampaikan, ketika perempuan menjadi korban itu bukan berarti karena dia sudah menutup pakaiannya, dia sudah menjaga tertutup mungkin, kemudian dia tidak menjadi korban. Enggak. Yang perlu kita perhatikan bersama bahwa pelaku itu melakukan perkosaan terhadap perempuan, ya itu karena dia memandang dia itu perempuan, bukan persoalan dia memakai baju yang tertutup. Bagaimana? Bukan dia ada di lingkungan yang seperti apa. Enggak. Ketika dia memang memiliki pemikiran, ya, memiliki tidak mampu mengendalikan diri ya untuk melakukan perkosaan itu sendiri, ya tentu saja walaupun perempuan sudah menutup seperti apapun juga tetap bisa dilakukan kekerasan seksual. Bahkan untuk korban dampingan kami itu juga banyak yang mbak-mbak yang pakai jilbab, ya mohon maaf karena ini kita muslim gitu ya, banyak orang muslim juga ketika ada informasi bahwa ya kita harus menutup baju, menutup pakaian supaya nggak jadi korban perkosaan. Ternyata ini bukan juga sesuatu yang ya memang itu satu-satunya gitu, enggak gitu loh. Karena ya dikembalikan lagi ke pelakunya. Bahkan juga kan ada tadi anak yang di bawah umur yang usianya bahkan sangat masih belia sekali, masih 6 tahun. Di mana letak menggodanya gitu kalau seandainya kita yang harus menjaga pakaian, kemudian kita yang nggak usah berlenggak-lenggok, kita yang nggak usah yang berpenampilan seksi ataupun apa gitu supaya tidak menjadi korban. Ya ini tentu saja nggak masuk akal ketika ada anak korban usia 6 tahun, usia 4 tahun sekalipun itu menjadi korban kekerasan seksual. Ya berarti bukan dilihat dari situ, itu semua dilihat karena dia dipandang sebagai subjek seksual saja gitu. Nah tapi kan biasanya kita ya Mbak yang disalahin gitu, perempuan kenapa sih pakai bajunya terlalu terbuka, kenapa sih bajunya nggak tertutup gitu. Itu kan hal yang dianggap menjadi pemicu pelecehan seksual gitu Mbak. Gimana sih Mbak menanggapi itu sendiri? Jadi itu kan konstruk sosial yang ada di lingkungan masyarakat yang memang menyudutkan yang tidak berpihak kepada perempuan korban gitu ya. Jadi mereka memang membuat korban itu merasa lemah, membuat korban itu merasa bersalah sehingga dia kesulitan nih, akhirnya dia mengakibatkan dia kesulitan untuk membuka ceritanya gitu kan. Akhirnya sedikit yang berani mengadu kasusnya seperti itu. Nah kemudian untuk kayak pelaku-pelaku yang untuk hukuman kebiri dan lain sebagainya, ini sebenarnya memang bukan solusi satu-satunya juga saya rasa ya. Kalau untuk dia melakukan kebiri secara kimia dan lain sebagainya, dia melakukan supaya tidak melakukan itu, cuman untuk pola pikirnya kalau masih mengarah ke sana, dia bisa jadi dengan tidak menggunakan kelamin, dia akan menggunakan alat-alat yang lain. Nah artinya kan di sini bukan hanya soal pengendalian hasrat pengendalian organ tubuh ya, tapi ini adalah hasrat seksual dia sendiri gitu sebagai pelaku yang masih memang belum bisa mengendalikan pikirannya gitu untuk melakukan perbuatannya. Nah, terakhir nih Pak, untuk mengakhiri podcast kita kali ini, apa upaya dari PPPA Provinsi Lampung untuk menyetop kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung, Pak? Ya, yang pertama ya memang ketika kekerasan terjadi ini saya sampaikan tadi kan memang kurangnya kontrol ya. Jadi yang pertama memang itu berawal dari keluarga. Jadi ketika ada dalam kehidupan keluarga itu ada keharmonisasian kehidupan keluarga, artinya anggota keluarga itu hadir. Nah ketika di dalam segala aktivitas memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Nah tetapi ketika ini lengah, artinya apalagi
kehadiran seorang ibu yang memang dinantikan kasih sayang segala macamnya di lingkungan keluarga, ketika ditinggal bekerja jauh atau tidak ada, ini juga menjadi penyebab menurut saya timbulnya kasus kekerasan terhadap anak ini. Kemudian yang kedua itu kesempatan bagi para pelaku itu tadi kan disampaikan tadi, kenapa kok pelaku ini cenderung kepada anak-anak, kepada perempuan yang lemah. Ini memang kesempatan yang diciptakan oleh mereka, artinya dengan gejolak yang ada di tubuh mereka, artinya gejolak seksualnya. Nah, sehingga dia tidak melihat apakah itu anak-anak atau dewasa, tetapi yang penting dia bisa lampiaskan ini. Nah, ini juga artinya karena ini juga bisa terjadi karena kesempatan juga. Ada kesempatannya. Nah, barangkali kita untuk lebih memperkecil kesempatan yang ada. Artinya khususnya kepada korban ini melakukan dengan pengawasan kepada pelaku, tentunya untuk mengatasi hal-hal seperti ini, ya barangkali karena mereka memang tanda kutip mereka tidak punya pekerjaan barangkali. Artinya itu juga. Kemudian aktivitas yang mereka lakukan itu banyak kosong. Nah, tapi kalau umpamanya mereka isi dengan pendekatan keagamaan, barangkali mereka isi waktu-waktunya yang kosong itu dengan keagamaan, hal-hal yang bermanfaat, olahraga segala macam, barangkali pikiran-pikiran seperti itu akan jauh gitu, upayanya seperti itu barangkali. Kalau dari Mbak Tina sendiri, Mbak, ya, pesan-pesannya juga apa nih buat kita nih? Oke. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ya, sebenarnya untuk pemerintah sendiri ini sangat luar biasa ya, punya program-program yang sangat banyak juga gitu, ada kebijakan-kebijakan yang juga sudah dibuat gitu ya, terutama kepala daerah ya Provinsi Lampung itu juga sudah banyak membuat kebijakan juga sebagai upaya pencegahan ya terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Ada juga program Satgas ya, satuan tugas yang ada di desa-desa, kemudian ada program PATBM, Puspa, kemudian ada UPT PKTK ya Pak yang kemudian sekarang kembali ke UPTD PPA, kemudian UPT PKTK yang ada di rumah sakit yang tadi kita sudah coba bicarakan di luar ini. Nah, kemudian juga yang terbaru adalah UPTD PPA gitu. Jadi dengan banyaknya program-program dan kebijakan-kebijakan yang udah dibuat oleh pemerintah Provinsi Lampung, ini kan menjadi harapan baru nih untuk perempuan korban mendapatkan akses layanan yang lebih baik lagi gitu. Untuk kepala daerah sih perlu untuk penguatan kelembagaan ya Pak ya, tentunya untuk UPTD yang baru yang kemudian berkaca dari kasus-kasus yang kemarin ya, kasus Lampung Timur terutama ini kan terlihat jelas bahwa memang ada beberapa prinsip kemudian nilai-nilai yang belum tersampaikan dengan baik gitu, makanya kejadian itu bisa terjadi. Dan kemudian untuk karena penanganan korban kekerasan itu tidak bisa dilakukan secara parsial ya atau sebagian, maka ini memang dibutuhkan untuk kerjasama kita semua. Iya, kerjasama kita semua, partisipasi dari masyarakat juga, dari pemerintah daerah juga gitu, untuk supaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa ditekan seperti itu. Dan ini semua tentu membutuhkan keterpaduan sistem gitu. Jadi memang harus kita perkuat lagi sistemnya gitu Pak. Seperti itu sih Mbak. Iya. Jadi teman-teman Sobat Kupas di rumah, itu tadi bincang-bincang kami. Terima kasih kepada Bapak Amsir dan juga Mbak Tina yang sudah meluangkan waktunya untuk mengupas tuntas mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Untuk Sobat Kupas di rumah, tetap jaga diri, sayangi orang terdekat karena kita semua berharga. Saya Riana Mita Ristanti, pamit undur diri.